Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai pokok bahasan bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang nanti akan dikhususkan membahas mengenai perumusan dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu mendeskripsikan tokoh-tokoh perumus dasar negara, perbedaan rumusan dasar negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan Piagam Jakarta, alasan perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta, dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk pada materi mengenai perumusan dasar negara, Ibu ingin mereview terlebih dahulu materi yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu tentang pembentukan BPU-PKI. Kita ingat bahwa BPU-PKI adalah badan yang dibuat oleh Jepang. BPU-PKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini adalah badan buatan Jepang, yang sengaja dibuat oleh Jepang dalam rangka merealisasikan janjinya terhadap Indonesia yang akan diberikan kemerdekaan. BPU-PKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945, di mana keanggotaannya yang menjadi ketua ditunjuk yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah R.P. Suroso dan Ichiban Aseyoshio dari Jepang, dan memiliki 69 anggota, 62 orang Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Tugas dari BPU-PKI tentunya adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam rangka menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, BPU-PKI mengadakan beberapa kali sidang, yaitu sebanyak 3 kali sidang, 2 kali sidang resmi, dan 1 kali sidang tidak resmi. Nah, itu mungkin review untuk materi minggu lalu, mudah-mudahan kalian bisa mengingatnya kembali ya. Kita masuk pada materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai perumusan dasar negara. Mengapa suatu negara itu harus memiliki dasar negara? Karena dasar negara merupakan fondasi berdirinya suatu negara. Sebagaimana sebuah bangunan, jika tidak memiliki fondasi yang kuat, maka bangunan tersebut akan mudah roboh, mudah runtuh. Begitu juga suatu negara, ketika ingin mendirikan suatu negara, maka harus memiliki dasar negaranya dulu. Mengapa? Supaya negara tersebut bisa lahir, tumbuh, berkembang, berdiri tegak, dan tentunya tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah rapuh, tidak akan mudah bubar, tidak akan mudah hancur. Itulah alasan mengapa suatu negara harus memiliki dasar negara. Nah, ini ada beberapa foto dari tokoh-tokoh negara kita. Gambar yang pertama ini adalah Mr. Muhammad Yamin atau Muhammad Yamin. Dan gambar yang kedua ini adalah Supomo atau Mr. Supomo, dan yang ketiga ini adalah Insinyur Soekarno. Apa hubungannya ketiga tokoh ini dengan perumusan dasar negara? Tentu saja erat hubungannya, karena beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan, menggagas tentang dasar negara kita. Kita ingat bahwa pada sidang pertama BPU-PKI, yaitu tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, yang bertujuan
untuk merumuskan dasar negara kita. Dalam sidang BPUPKI ini, ada 3 orang tokoh pergerakan nasional, 3 tokoh negarawan yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia. Siapakah dia? Yaitu tadi Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945, ini giliran dari Mr. Muhammad Yamin yang harus atau akan mengemukakan gagasannya mengenai 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Menurut beliau mengemukakan bahwa 5 asas dasar negara Republik Indonesia itu adalah, secara lisan beliau mengatakan terdiri dari 5 dasar, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Secara tertulis juga beliau menuliskan tentang usulannya mengenai rancangan dasar negara kita, yaitu terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah rumusan yang dikemukakan atau diusulkan oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945. Di hari berikutnya, masih di sidang pertama BPUPKI, tanggal 31 Mei 1945, giliran Profesor Mr. Dr. Supomo untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara kita. Beliau menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia Merdeka itu terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Itulah gagasan dasar negara yang diusulkan oleh Profesor Mr. Dr. Supomo pada sidang pertama tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir pada sidang pertama BPUPKI ditutup pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu giliran Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan atau usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Dalam kesempatan ini, beliau mengusulkan bahwa dasar negara kita dia akan beri nama Pancasila yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itulah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI. Sekaligus beliau mengusulkan nama dari dasar negara kita yang diberi nama Pancasila. Oleh karena itulah, pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni ini menjadi detik-detik lahirnya istilah Pancasila sebagai nama dari dasar negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, maka setiap tanggal 1 Juni di negara kita biasa ditetapkan atau diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Beralih sekarang kepada sidang tidak resmi. Kita tahu bahwa sidang tidak resmi itu dilakukan pada masa reses, masa tenggang antara sidang pertama dan sidang kedua. Setelah selesai sidang pertama, sambil menunggu sidang kedua akan berlangsung, maka dilakukanlah sidang tidak resmi. Nah, di dalam sidang tidak resmi ini membahas mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini dibentuk suatu kepanitiaan yang disebut dengan Panitia 9. Kenapa disebut Panitia 9? Karena jumlah anggotanya terdiri dari 9 orang.
Di antaranya ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Karno Zakir, Haji Agus Salim, R. Abikusno Cokro Sujoso sebagai anggotanya. Nah, tugas dari Panitia 9 ini adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Hasil dari rapat Panitia 9 melahirkan sebuah dokumen yang sangat penting yang kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang kemudian nantinya melahirkan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita kenal saat ini. Dulu Piagam Jakarta memiliki nama lain, yaitu boleh disebut Mukadimah atau Jakarta Charter. Dokumen penting ini yang dihasilkan oleh Panitia 9 ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Oleh Soekarno, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno, Muhammad Hatta, Wahid Hasim, Ahmad Ramis, Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Piagam Jakarta yang sudah dihasilkan oleh Panitia 9 kemudian dibawa pada sidang kedua BPUPKI. Kita ingat, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dalam sidang kedua BPUPKI inilah Piagam Jakarta disepakati oleh BPUPKI. Di dalam Piagam Jakarta tentunya memuat rumusan Pancasila. Di dalam Piagam Jakarta memuat rumusan Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika akan disahkan rumusan Pancasila yang terkandung di dalam Piagam Jakarta, ternyata tidak bisa dijalankan atau tidak bisa disahkan sebagai dasar negara. Mengapa? Nah, saat itu terjadi protes dari wakil-wakil Protestan dan Katolik di wilayah timur Indonesia yang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, jadi rumusan Pancasila yang terkandung di dalam Piagam Jakarta, terutama sila pertamanya, itu diprotes. Diprotes oleh wakil-wakil Protestan dan Katolik di wilayah timur Indonesia. Mereka berkeberatan dengan kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang pada akhirnya rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta ini tidak jadi disahkan, akan tetapi harus dirubah terlebih dahulu. Nah, maka para tokoh negara Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Kasman Singodimedjo, Tengku Muhammad Hasan berunding, bermusyawarah, dan pada akhirnya membuat suatu kesepakatan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri negara bermufakat untuk menghilangkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan menggantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini kita akan lihat perbedaan rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta dan pada Pancasila yang sekarang kita kenal. Perbedaannya itu terletak di sila pertama. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di Pancasila yang sekarang kita kenal, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa terjadi perubahan? Tadi sudah kita bahas, dikarenakan saat akan disahkan,
Sebagian masyarakat Indonesia, khususnya wakil Protestan dan Katolik di wilayah timur Indonesia, melakukan protes atau tidak setuju. Yang pada akhirnya dilakukanlah perubahan dan hasilnya adalah rumusan Pancasila yang seperti kita kenal sekarang. Nah, maka akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pancasila ditetapkan dan disahkan sebagai dasar negara atau ideologi negara Republik Indonesia. Dengan bunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian untuk pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.